Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dikisahkan pada tahun 1527 Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggono juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses hingga Brawijaya VI berhasil terbunuh. Sejak tahun 1527, riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggana mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Bekas imperium yang pernah amat maha dikdaya itu akhirnya benar-benar punah, diganti oleh masa peralihan dari era Hindu-Buddha ke periode Islam di Nusantara. Selanjutnya, sahabat Astana, bagaimana perjalanan akhir dari Prabu Brawijaya V yang bertahta pada tahun 1413 Masehi hingga 1478 Masehi? Ikuti selepas yang satu ini. Raja Brawijaya V adalah Raja Majapahit ke-12 yang merupakan keturunan dari Raja Sawardana yang bergelar Raja Brawijaya kedua. Sejak Raja Majapahit ke-8, yaitu Raja Kertawijaya, gelar Brawijaya mulai digunakan. Penyandangan gelar ini dilakukan sebagai sebuah strategi politik untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Konflik selanjutnya adalah konflik antara anak kandung Raden Patah dengan seorang ayah, yaitu Prabu Brawijaya V. Nah, sahabat Astana, bagaimana Prabu Brawijaya V menyelesaikan konflik ini? Mari ikuti kisahnya. Perbedaan pendapat antara anak kandung, yaitu Raden Patah dan Bapak Brawijaya V menjadi sebuah kegelisahan tersendiri bagi seorang ayah. Ketika perbedaan itu diperuncing, sebuah tantangan bagi seorang bapak untuk menyelesaikannya dengan arif dan bijak. Mendengar penuturan beberapa utusan bahwa Raden Patah tidak mau menghadap atau maraksowan ke keraton Majapahit, Sang Prabu selanjutnya memerintahkan untuk menyiapkan kapal untuk menuju ke Demak. Semua Bayangkara, Senopati, Empu dan Brahmana serta Prameswari ikut dalam rombongan perjalanan ini. Dalam perjalanan ini kemanapun dampar atau singgasana yang berupa batu gilang, yaitu sebuah batu, ini selalu dibawa karena itu merupakan simbol kedudukan sebagai seorang ratu. Puluhan kapal besar berangkat menyusuri Sungai Berantas menuju Laut Jawa ke arah barat. Di haluan setiap kapal terpasang replika Raja Mala dengan mata yang tajam. Masuk ke wilayah Demak dengan menyusuri Sungai Demak, Sang Prabu kembali mengutus utusannya untuk memanggil Raden Patah. Raden Patah masih tetap tidak mau menemui bapaknya yang berada di atas kapal di tepi sungai. Lalu selanjutnya Sang Prabu segera memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan guna mencari tempat untuk persinggahan. Sampailah rombongan ini di desa Dukuh Banyu Biru Salatiga. Para pengikut raja membangun singgasana di atas sebuah bukit kecil yang sekarang bukit ini disebut dengan Candi Dukuh. Di lokasi ini, seluruh senopati kembali menyarankan kepada Sang Prabu untuk membawa paksa Raden Patah menghadap Sang Prabu. Sementara para Brahmana dan Empu menyarankan agar Sang Prabu bersikap arif dan bijak, karena Raden Patah adalah putra kandung beliau sendiri. Dialog yang panjang dilakukan guna mencari solusi yang tepat. Sang Prabu melakukan ritual spiritual bersama para Brahmana guna mencari solusi akar persoalan atau susuh angin. Maka didapat kesimpulan bahwa ada kesalahan Sang Prabu di hadapan Sang Pencipta. Berbulan-bulan lamanya Sang Prabu melakukan refleksi diri. Seluruh putra-putri dan menantu dipanggil untuk menghadap ke Banyu Biru. Refleksi diri adalah wahana menanam pohon kejernihan pikiran yang berbunga arif dan berbuah bijaksana. Dan pada akhirnya lahirlah sebuah keputusan bahwa sang raja tidak merasa pantas untuk mengenakan mahkota dan kemegahan busana. Mahkota adalah simbol manusia berbudaya, sementara kemegahan busana adalah simbol kemegahan raga sebagai seorang pemimpin.
Hal tersebut disebabkan oleh sebuah pernyataan, jika sebagai ayah dan pimpinan harus berhadapan dan berperang dengan anak kandungnya sendiri, maka seorang bapak bukanlah manusia yang berbudaya. Sang Prabu selanjutnya memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berganti busana dan lurik serta mahkotanya dengan ikat kepala. Adipati terdekat adalah Pengging yang dijabat oleh menantu tetuanya, diperintahkan untuk memintal benang lawe yang bermakna laku gawe. Sebagai ikat kepala berwarna biru tua dengan pinggirnya bermotif modang yang bermakna ngemut kagak. Sementara itu semua putra-putrinya diperintahkan untuk berganti gelar dan nama. Maka bergantilah nama-nama mereka menjadi seperti Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Bathara Katong, dan Ki Ageng Bagus serta lain-lainnya. Penggantian tersebut bertujuan untuk melakukan perjalanan laku gawe, mengoptimalkan pola pikir yang seimbang dan jernih dengan sebutan Ki, yaitu singkatan dari Ki Hembu. Sang Prabu Brawijaya V sendiri juga berganti gelar dan nama menjadi Ki Ageng Kacanegara. Nama tersebut mengisyaratkan pada refleksi diri, negara diartikan sebagai diri pribadi. Keraton Majapahit telah berpindah ke Banyu Biru. Buah maja yang pahit harus dimakan untuk memperbaiki sebuah tatanan kehidupan. Di tempat ini pula lah dialog antara Prabu Brawijaya V dengan Sabdo Palon dan Nayo Genggong yang ada di dalam dirinya. Selama 3 tahun, Ki Ageng Pengging membangun papan untuk mertuanya, dan setelah selesai maka keraton berpindah dari Banyu Biru ke Pengging. Pengging berkembang dengan sangat pesat. Sang Prabu memerintahkan seluruh prajuritnya ke wilayah Gunung Kidul. Hingga sampai hari ini banyak sekali anak turunan prajurit Majapahit yang tinggal di sana. Harta karun berupa bebatuan tidak ternilai harganya ada di sana. Di Pengging banyak peninggalan artefak dan candi-candi kecil Majapahit tersebar di tengah pasar, rumah penduduk, dan dalam gundukan tanah. Pengging kaya akan sumber air mineral tinggi. Pada masa sekarang banyak sekali kegiatan Tripta Yoga yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Surakarta dan berbagai kota di Pulau Jawa. Selama 6 tahun Ki Ageng Kacanegara berada di Pengging, membangun tatanan kehidupan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Pengembangan industri lurik dimulai dari wilayah Keraton Pengging yang sangat luas wilayahnya hingga wilayah Pedan Klaten. Para Brahmana menyarankan kepada Ki Ageng Kacanegara untuk menapak tilas jejak Sang Prabu Airlangga ke Gunung Lawu. Dalam pandangan raja-raja terdahulu, Gunung Lawu merupakan tempat yang memiliki energi positif. Para Brahmana melihat bahwa Gunung Lawu telah menjadi tempat tinggal leluhur yang telah suci atau mukso. Maka Ki Ageng Kacanegara melakukan perjalanan ke Gunung Lawu. Selanjutnya singgah untuk pertama kalinya di Candi Menggung di Desa Ngelurah, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Sahabat Astana, Candi Menggung adalah peninggalan Sang Prabu Airlangga sebagai sebuah artefak bahwa beliau pernah memohon petunjuk Sang Pencipta guna menyelesaikan persoalan negara. Dari candi inilah artefak Linggayoni yang pertama dibangun oleh Prabu Airlangga. Linggayoni adalah simbol keseimbangan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Selama 100 hari rombongan Ki Ageng Kacanegara tinggal di sekitar Candi Menggung. Ki Ageng Kacanegara mencari tempat yang layak guna membangun dampar. Maka ditemukan sebuah tempat di atas dan dibangunlah dampar di Desa Blumbang, Tawangmangu. Tempat ini selanjutnya diberi nama Pertapan Pandawa V yang sekarang dikenal sebagai Pertapan Pringgondani. Perjalanan ini digambarkan pada relief yang terdapat di dalam Candi Sukuh. Disinilah Ki Ageng Kacanegara bertemu dengan penguasa Lawu, hingga selanjutnya diberi gelar tambahan Panembahan, sehingga menjadi Ki Ageng Panembahan Kacanegara. Dialog antara penguasa Lawu yang disebut dengan Eyang Lawu dengan Ki Ageng Panembahan Kacanegara. Dialog ini selanjutnya menghasilkan kesepakatan Dwi Jalmo Ngesti Sawiji. Eyang Lawu mengizinkan membangun Keraton Majapahit di Lawu menjadi Keraton Lawu. Ki Ageng Panembahan Kacanegara menjadi Sunan Lawu.
hingga Eyang Lawu menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Keraton Majapahit tidak pernah punah atau hilang, walau bangunannya hanya berupa candi-candi yang tersebar di mana-mana. Dapat disimpulkan juga bahwa Prabu Brawijaya V tidak pernah menyerahkan Dampar kepada anak-anaknya atau keturunannya sendiri. Nusantara terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, masing-masing membangun keratonnya sendiri-sendiri. Eksistensi Keraton Majapahit menjadi Keraton Lawu memegang kekuasaan jagat imaterial atau berupa imaterial yang tidak memiliki bangunan material. Keraton Lawu yang merupakan tatanan kehidupan imaterial gunung. Sementara Keraton Laut Selatan merupakan tatanan kehidupan imaterial segoro. Konsep segoro gunung adalah konsep kehidupan vertikal dan horizontal. Sama halnya dengan konsep Linggayoni, sama halnya dengan konsep langit dan bumi. Keraton Lawu yang masih dalam bentuk imaterial berada di Candi Palanggatan. Hanya dengan ketulusan dan kejernihan pikir manusia, maka dapat melihat bangunan imaterial Keraton Lawu. Sahabat Astana, dari Candi Palanggatan, Ki Ageng Panembahan Kacanegara menulis pengetahuan Majapahit dalam bentuk arsitektur candi. Pembangunan candi-candi dipimpin oleh Brahmana tertinggi yang disebut sebagai Sang Balang Gandawang Jayakusuma, yang tidak lain adalah Ki Ageng Panembahan Kacanegara sendiri. Gelar dan nama diberikan oleh Eyang Lawu. Maka dibangunlah Candi Sukuh, kemudian Candi Cetho sebagai pengetahuan dasar tatanan kehidupan Sangkan Paraning Dumadi. Puluhan tahun membangun kedua candi di lereng Lawu tersebut, berbagai pengetahuan disimpan dalam bentuk imaterial di kawasan Lawu. Permohonan Prabu Brawijaya V agar kelak eksis dalam wujud nyata atau material dipersiapkan dalam pengetahuan-pengetahuan ini. Perjalanan ke puncak Lawu merupakan wujud dari perjalanan permohonan yang tulus agar anak keturunan Majapahit nantinya bisa menikmati kembali masa keemasan Majapahit. Majapahit telah menyatu dengan Lawu menjadi Keraton Lawu. Keraton Majapahit tidak pernah punah, bahkan masih eksis hingga kini. Tatanan kehidupan masih jelas bisa dilihat dan dibaca tanpa terdegradasi pada masyarakat tertentu di sekitar Gunung Lawu, Gunung Kidul, dan Pengging. Sahabat Astana, tatanan kehidupan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta menghasilkan masyarakat tradisional yang gemah ripah lojinawi walau tinggal di perbukitan yang dingin. Sebuah tantangan bagi masyarakat modern untuk melihat langsung dan membuktikannya. Cerminan sehat dalam arti jiwa, raga, pola pikir, dan papan bisa dilihat secara material. Ratu tidaklah harus berbusana megah. Ratu hendaknya menunjukkan eksistensinya dengan kehidupan tradisional sebagai panutan, pengayom, dan jembatan antara material dan imaterial. Seorang ratu berpikir untuk kepentingan manusia dan alam kepada Sang Pencipta sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dibuktikan secara nyata dan utuh. Ratu tidak akan pernah berpikir materi bagi dirinya sendiri. Ratu mampu menciptakan kreativitas yang searah dengan alam dan Sang Pencipta. Ratu mengedepankan kepentingan manusia, alam, dan Sang Pencipta. Terjalin sebuah hubungan yang tidak bisa diputus. Ratu harus mampu melahirkan pola pikir yang arif, bijak, dan adil bagi manusia, alam semesta, dan makhluk lain penghuni alam semesta. Seorang ratu hendaknya memiliki sifatullah dan sirullah sebagai bagian hidupnya, berdiri tegak di bawah kehendak Sang Pencipta. Itu tadi sahabat Astana, kisah jejak sejarah Kerajaan Majapahit. Dukung terus channel Astana Raja Wali dengan cara subscribe, like, and comment. Untuk Anda juga jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk selalu ikutin konten-konten kita yang lain. Oke, untuk cerita selanjutnya nanti kita masih akan bercerita tentang sejarah panjang Kerajaan Majapahit. Karena itu jangan lupa untuk selalu terus tonton channel Astana Raja Wali. Saya Tanti pamit, terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.